I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finanda Rizka Claudia, NIM A1A322075. Perkenalkan, saya Firasah Fadila dengan NIM A1A322079. Perkenalkan, nama saya Dena Tersalihana dengan NIM A1A322081. Perkenalkan, nama saya Asy Syifa Aulia dengan NIM A1A322083. Nah, di sini kami dari kelompok 2, kami mengambil materi untuk pemenuhan tugas kewarganegaraan tentang sosialisasi berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswi program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, di sini kami telah bersama salah satu dari pengendara motor. Di sini Pak, apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Oke, ya. Apa yang bisa dibantu? Baik Pak, sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Johan, tinggal juga ya. Tinggal di Sinja. Sekarang sedang di Jepang. Baik Pak, langsung saja pertanyaannya. Seberapa patuh Bapak terhadap peraturan lalu lintas? Sangat patuh, selalu pakai helm dengan menggunakan tali pengaman, dengan kelengkapan SIM dan SNK, terus spion lengkap, lampu dengan itu. Lalu peraturan lalu lintas apa saja yang paling sering dilanggar oleh pengendara biasanya Pak? Kebanyakan nggak pakai helm. Kebanyakan itu nggak pakai helm dan selalu mengambil jalur yang bukan bagi maksudnya. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan kesadaran berlalu lintas? Kita kemanapun, walaupun dekat, pakailah helm. Dan jangan lupa surat menyuratnya harus lengkap. Dan kalau misalnya mesinnya mati atau stnk mati, diurus. Baik Pak, itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami sedang bersama salah satu mahasiswa UNJA. Di sini kami mau izin untuk mewawancarai saudara, boleh? Boleh. Baik, sebelum itu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafir Rizwan, NIM A1A322065, mahasiswa Prodi PPKN angkatan 2022 Universitas Jambi. Baik, jadi di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan. Jadi mohon dijawab dengan pengetahuan saudara. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, menurut saudara, bagaimana kondisi jalan di daerah Jambi saat ini? Menurut saya pribadi, berdasarkan dari jalan rumah saya ke Mendalo itu masih ada beberapa jalan yang berlubang. Itu faktornya salah satu diantaranya dikarenakan banyak mobil batubara tuh. Nah, yang kedua ya banyak mobil-mobil besar juga kan yang melintas di jalan lintas dari Mendalo ke rumah saya begitu. Baik, jadi pertanyaan yang kedua, apakah sering terjadi kemacetan di daerah Jambi ini? Iya betul, sering terjadi kemacetan, terutama di malam hari, dikarenakan kendaraan operasional batubara itu sangat-sangat sudah banyak, itu sudah membludak, yang menyebabkan dari Mendalo ke Simpang Rimbo, terutama ke rumah saya tuh macet parah gitu. Jadi banyak mobil yang melawan arah dan juga pengendara motor. Baik. Kemudian menurut saudara, bagaimana kesadaran pengendara sepeda motor dan mobil di daerah Jambi? Nah, kalau menurut pandangan saya itu kesadarannya ya. Nah, kesadarannya terutama pengendara sepeda motor itu masih saya lihat kadang ada polisi yang bertugas di lampu merah Simpang Mendalo itu sering menangkapi terutama seperti mahasiswa juga kurangnya
kesadaran terhadap berlalu lintas dan juga masyarakat setempat. Baik. Kemudian menurut pendapat saudara, pelanggaran apa saja yang paling banyak dilakukan oleh pengendara motor dan mobil di Jambi? Kalau motor ya, terutama motor tuh lebih ke melanggar lalu lintas ya, dikarenakan kadang mahasiswa telat begitu dan ingin cepat-cepat buru-buru, jadi dia melanggar lalu lintas dan juga tidak mengenakan helm yang bisa membahayakan nyawanya sendiri. Itu kan udah banyak juga kejadian seperti yang sudah terjadi saat ini ya. Baik. Menurut saudara, mengapa banyak yang melanggar tata tertib lalu lintas? Apakah karena pengetahuan dan pemahamannya kurang atau kesadarannya yang kurang? Kalau menurut pandangan saya itu lebih ke kesadaran, karena ya terutama mahasiswa lah gitu kan, itu udah diberikan bekal pengetahuan dan juga sering sosialisasi dari pihak kepolisian itu untuk memberitahu kepada mahasiswa dan juga masyarakat umumnya untuk menaati tata tertib yang berlaku. Tapi ya memang dari kesadaran masyarakat Indonesianya sendiri yang kurang menurut pandangan. Baik. Pertanyaan terakhir, dari pertanyaan tadi, menurut pendapat saudara, bagaimana cara meningkatkan kesadaran umum untuk pengendara motor maupun mobil di daerah Jambi? Itu menurut saya ya, terutama kita misalnya sebagai pengendara motor itu harus menggunakan helm ya. Karena apa? Karena untuk menjaga keselamatan kita juga, dan juga untuk pengendara mobil ya jangan seenaknya parkir di sembarang tempat ya, dikarenakan bisa membahayakan juga. Bisa saja mobil yang kita parkir itu bersenggolan ataupun tidak dilihat oleh pengendara lain kalau kita lagi berhenti begitu. Terima kasih buat jawaban dari saudara tadi. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih mudah dan cepat dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Penggunaan jalannya semakin meningkat, terutama kendaraan sepeda motor, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tujuan berlalu lintas. Tujuan berlalu lintas adalah untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi pengendara dan pejalan kaki, serta mengatur arus lalu lintas di jalan raya. Adapun tujuan khusus dari tujuan berlalu lintas yaitu meliputi mencegah kecelakaan, mengatur lalu lintas, mempercepat perjalanan, dan menjaga ketertiban. Sekian, terima kasih. Apa saja aturan lalu lintas yang wajib kamu ketahui? 1. Pengendara wajib mempunyai surat izin mengemudi atau kita biasa sebut dengan SIM. Untuk kendaraan 4 menggunakan SIM A. Untuk kendaraan roda 2 itu SIM C. Kedua, wajib selalu membawa surat STNK, surat tanda nomor kendaraan. Ketiga, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Keempat, patuhi kecepatan maksimum. Kelima, selalu menggunakan helm yang berstandar Nasional Indonesia SNI. Keenam, ada yaitu kelengkapan motor wajib dari mulai sen, lampu, kaca spion hingga knalpot. Ketujuh, jangan lewat trotoar karena trotoar merupakan jalan pejalan kaki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika berlalu lintas yang baik dan benar. Yang pertama, menghargai dan menghormati kendaraan lain ketika mengemudi. Anda pasti melihat pengemudi lainnya
sehingga sudah seharusnya antar sesama pengguna jalan saling menghormati. Salah satunya ialah dengan mempersilahkan pengemudi lain jika sedang dalam mode lambat. Yang kedua, tidak ngebut atau menghambat kendaraan lain. Jangan memacu kendaraan terlalu lambat atau cepat agar pengendara lainnya tidak terganggu. Pastikan untuk menyesuaikan kecepatan laju kendara yang dipakai sesuai dengan kendaraan serta situasi jalannya. Kemudian yang ketiga, taat peraturan lalu lintas. Mematuhi semua aturan lalu lintas harus dilakukan agar tidak terjadi hal buruk. Jangan sampai melakukan pelanggaran sekecil apapun karena bisa membuat Anda terbiasa melanggar aturannya. Kemudian yang keempat, menggunakan klakson dengan benar. Jangan mengklakson pengemudi lain seenaknya sendiri. Gunakan seperlunya seperti ketika kendaraan lainnya terlalu dekat jaraknya. Kemudian yang kelima, berkendara tidak memakai ponsel. Fokus pengemudi dan meletakkan ponsel merupakan hal di mana sebaiknya dilakukan agar terhindar dari kecelakaan. Kemudian yang terakhir, memakai bahu jalan saat darurat. Ketika macet, pengemudi sering menggunakan bahu jalan untuk menerobos. Ini tidak boleh dilakukan ya, karena bahu jalan khusus untuk situasi darurat seperti ambulan dengan pasien kritis atau pemadam kebakaran. Beberapa etika tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pengemudi agar terhindar dari kebiasaan buruk yang membahayakan. Dengan menghormati serta mengikuti etika berkendara di jalan raya, maka akan memberikan kenyamanan dan keamanan untuk kita semua. Beberapa akibat jika seseorang melanggar tata tertib lalu lintas. Di antaranya, yang pertama bisa terkena tilang. Ketika seseorang melanggar lalu lintas, tidak heran jika orang tersebut terkena tilang atas perilakunya karena harus menerima konsekuensi atas perbuatan melanggar lalu lintas. Terus yang kedua, bisa menyebabkan kecelakaan karena banyak kecelakaan yang ditimbulkan dari tidak tertib lalu lintas, misalnya menyerobot lampu merah dan mengendarai kendaraan dengan melebihi batas yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bisa mengganggu pengguna jalan yang lain atau pengendara jalan yang lain, misalnya ketika memarkirkan kendaraannya di trotoar. Otomatis bisa menghambat pengguna jalan yang lain dan bisa menimbulkan kemacetan, bahkan mengganggu pengguna trotoar. Kemudian yang keempat, bisa menimbulkan kebiasaan yang tidak baik di masyarakat, karena seseorang yang melanggar lalu lintas itu bisa bermula dari ikut-ikutan oleh pelanggar lainnya. Jadi jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan kebiasaan yang tidak baik di dalam masyarakat.